semuanya, apa kabar buat sahabat-sahabat di rumah? Nah, di sini aku mau ngenalin program dari Genbi Korkom Suramadu Bojonegoro. Program kerja maksud saya dari Genbi Koordinator Komisariat Surabaya Madura Bojonegoro adalah podcast Genbi Cerita. Program ini rencananya akan mengangkat beragam topik dan isu yang berkaitan dengan kesehatan mental, berfinansial yang akan berpengaruh pada manajemen finansial, khususnya bagi anggota Genbi Koordinator Komisariat Surabaya, Madura, Bojonegoro, dan masyarakat umum. Di sini tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan mental berfinansial yang berpengaruh pada manajemen finansial khususnya bagi anggota Genbi Korkom Suramadu, Madura, Bojonegoro, dan masyarakat umum. Kemudian mengoptimalkan sumber daya dari mahasiswa Genbi untuk aktif dan kreatif serta mengimplementasikan program kerja Genbi Korkom Suramadu Bojonegoro. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang keren banget. Halo, selamat siang Kak Esa. Selamat siang, Apa Sabrina. kabar, Kak Esa? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Kak Esa? Ini lagi sibuk jadi ibu rumah tangga, part time tapi juga dosen, juga buka klinik, juga jadi pengajar di rumah anak. Wah, Ya. sangat produktif sekali ya, walaupun sudah jadi seorang ibu, tapi nggak mengalahkan semangatnya untuk tetap terus berkarya. Ih, keren banget loh teman-teman. Tapi sebelumnya ya Kak ya, Sabrina ini mau ngajak Kak Esa dan yang lain yang di sini buat jargon dulu. Boleh. Kita ada jargonnya loh Kak. Oke. Kita coba ya, kalau misalnya Sabrina bilang Genbi cerita, Kak Esa jawabnya mau dengerin dong gitu. Oke, Oke, siap. kita coba dulu ya. Iya. Genbi cerita, Mau dengerin dong. yeay. Keren. Mungkin Sabrina langsung mau nanya-nanya dan ngobrol sama Kak Esa nih Kak. Oke. Kan gini ya Kak ya, bagaimana sih Kak cara ilmu psikologis menentukan bahwa dia dalam kondisi mental yang tidak stabil? Nah, apa yang menjadi tolak ukur dari hal tersebut? Aku sendiri sangat mudah terkadang Kak untuk mendiagnosis bahwasannya, kayaknya aku kena gangguan mental deh, gitu. Gimana sih Kak kalau menurut Kak Esa itu? Oke, ini pertanyaannya keren banget ya, dan perlu untuk ngasih wawasan buat kebanyakan ini yang tanya itu orang-orang masih kuliah, anak-anak mahasiswa kebanyakan seperti itu. Ya, kita awalnya itu kalau sering mendiagnosa atau terkadang mendiagnosa sendiri itu nggak baik sebenarnya, Sabrina. Ya, sebenarnya itu nggak baik. Tiba-tiba menjudge aku sepertinya gangguan ini enggak, karena apa yang kita ucap itu dari pikiran kita berarti lah. Kok dari pikiran kita berarti pikiran kita cuma negatif, positifnya kemana gitu. Jadi ciri-ciri bisa melihat bisa manajemen finansial itu karena kita merasa memilah-milah finansial itu sanggup atau enggak. Nah, dari situ kita bisa dilihat. Nah, sanggup atau enggaknya bukan berarti kita bisa ngejudge lagi kena gangguan. Iya, benar. Bukan berarti kayak gitu. Jadi kita lihat dulu, walaupun kita masih belum bisa memilah finansial kita, tapi kan kita ada wacana atau keinginan. Nah, dari keinginan itu berarti mental kita masih baik-baik saja. Gitu. Jadi dihindari buat ngejudge diri sendiri. Nah gitu teman-teman, jadi kita jangan mudah ngejudge diri kita kalau kita gangguan mental sebelum kita konsul ke ahlinya dan benar-benar dapat diagnosa dari ahlinya kalau kita memang sedang dalam mental yang tidak stabil, kayak gitu. Nah Kak Esa, korelasi kesehatan mental dengan kondisi finansial itu apakah mereka berdua ini saling berhubungan? Iya, berhubungan. Oh gitu ya? Karena banyak faktor memang kenapa orang itu kena gangguan, kenapa pribadi kita yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba nggak baik-baik saja karena finansial itu juga bisa jadi hubungannya itu ada. Jadi memang benar yang dikaitkan bahwasannya kalau misalnya mentalmu nggak stabil, kamu nggak bakal bisa ngatur keuangan dengan baik. Iya, gitu. Benar. Kalau gitu ya Kak, apakah dari hal tersebut itu bisa berdampak ke kehidupan kita? Kayak misal dari kita gangguan mental, jadi kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Penyampaian kita jadi serba salah ketika menyampaikan sesuatu, dan orang itu dengernya itu kita nyampeinnya nggak kayak gitu, jadi dengernya kayak gini gitu. Jadi berbeda apa yang disampaikan. Itu ada bisa iya bisa enggak, karena untuk cara penyampaian bisa diterima orang lain atau enggak itu bukan karena dari faktor
finansial aja, tapi Iya. ada faktor lain. Bisa jadi dia yang kurang bisa mengatur finansial, ternyata kalau ngobrol sama orang lain masih nyambung. Maksudnya apa yang kita omongin orang lain itu masih bisa nerima, ada juga yang seperti itu. Jadi kita lihat faktornya, bukan cuman gara-gara tidak bisa mengatur finansial aja, tapi ada faktor lainnya juga. Yaitu tadi yang saya bilang, tidak mudah menjudge diri sendiri, tapi juga dilihat dari faktor lain. Mungkin karena faktor keluarga, finansial keluarga, bukan dari finansial diri sendiri ya. Jadi Oh, gitu. banyak faktor yang harus dilihat. Kalau Kak Esa sendiri pernah nggak Kak ada pasien yang sudah berumah tangga mungkin yang masih merasa bahwa dia belum bisa manajemen finansial dengan baik padahal sudah berumah tangga seperti itu? Oh, ada dan kurang lebih 70% itu kebanyakan 70% itu para ibu atau istri itu masih belum mampu untuk memanajemen finansial, itu ada. Terus kalau misalnya kayak gitu Kak Esa melihatnya dan memberikan mereka solusi itu seperti apa? Kalau saya, karena kebetulan backgroundnya itu psikoterapis, saya tidak memberi langsung solusi kamu harus seperti ini, bukan, tapi saya memberikan pilihan. Banyak pilihan, nggak cuma 2 pilihan aja, tapi banyak pilihan biar mereka sendiri yang memilih gitu. Karena kalau mereka sendiri yang memilih, bukan dari saya, nah itu berarti keputusan mereka dan mereka bisa menerima apapun keputusan mereka. Kayak gitu. Jadi untuk penanganan secara finansial, solusinya saya tetap memberikan pilihan-pilihan. Jadi sebenarnya kalau dari menurut Kak Esa sendiri, konsul ke ahlinya itu juga bisa dikatakan menyelesaikan masalah dari itu, atau bahkan ada orang yang mungkin sudah konsul tapi masalahnya nggak selesai-selesai gitu. Iya, nah itu balik ke orang sama psikolog atau ahli profesional lainnya gitu kan, seperti halnya dokter atau tenaga medis lainnya. Ibaratnya tuh kayak cocok-cocokan gitu ya kan. Iya. Nah misalnya psikolog ini atau konselor ini dia memberikan arahan atau solusi yang bisa dicerna, atau mereka bikin klien atau pasiennya itu tadi mudah mencerna, akhirnya punya pandangan untuk menyelesaikan permasalahannya kayak gitu. Jadi tergantung 2 ini, terapi yang paling penting itu dari pribadi klien atau pasiennya itu tadi, bisa mencerna atau enggak kayak gitu. Tapi memang adakah yang memang susah untuk menangkap dari penjelasan? Ada kayak gitu. Dan apa ya, sering banget saya tuh dapat klien itu yang ribet padahal backgroundnya dia itu akademisi. Oh, Cuman gitu. akademisi dan bisa dibilang akademisi yang tinggi. Iya. Itu kalau permasalahannya sebenarnya mudah diselesaikan, apalagi juga tentang finansial ya. Iya. Itu mudah diselesaikan dan pilihan-pilihannya itu bisa dia ambil langsung, tapi dia sendiri yang Yang nggak memperkeruh memilih. pikirannya gitu. Yang kalau orang sekarang, mahasiswa sekarang itu bilangnya tuh ini Overthinking. Nah, ini gitu. buat kalian yang suka overthinking di rumah. Itu tuh. sebenarnya gimana sih Kak? Cara Iya. kita untuk mengontrol pikiran kita supaya nggak berlebihan gitu. Nah itu sebenarnya mudah ya, kalau kita sering-sering cari kondisi kita yang nyaman sama happy, udah itu aja. Kalau udah nyaman sama happy, overthinking itu udah dikebas aja, walaupun sekelibatan muncul. Tapi kalau kita ingat enjoynya kita, senangnya kita, hidup itu untuk apa sih kalau ngapain overthinking, karena nggak ada manfaatnya gitu loh. Karena belum tentu kita tahu apa yang akan terjadi nanti benar. gitu. Tapi kadang ada loh Kak, orang yang masih belum bisa nemuin nyamannya dia tuh di titik mana gitu. Itu kalau menurut Kak Esa gimana Kak? Ya, banyak halnya seperti itu. Makanya kita sendiri harus benar-benar bisa nemuin cepet-cepet nyaman, enjoynya kita itu di mana. Ada banyak cara agar bisa nemuin nyamannya kita sendiri itu. Lewat, kalau di psikoterapis itu ada namanya hipnoterapi, ada namanya meditasi, atau sekarang itu yang lagi booming itu journaling atau scripting. Nah, dari situ tadi mereka bisa menemukan nyaman atau enjoynya mereka itu di mana. Gitu. Bisa jadi sekedar jalan-jalan di taman, bisa jadi sekedar nulis-nulis di HP, nulis catatan, ataupun nulis laptop, ngetik, atau menulis di kertas, itu juga bisa jadi nyamannya dia.
Jadi tentuin sendiri nyamannya kalian itu apa, dan konsistennya itu tadi juga harus dipertahankan. Gitu ya Kak ya. Gitu. Oke, tapi kalau boleh tahu Kak Esa ini berarti kan tadi sempat di-mention berarti di rumah ini punya klinik sendiri ya Kak ya? Berarti bisa hipnoterapi juga, buat informasi buat teman-teman nih Kak yang mau konsul ke Kak Esa bisa langsung hubungin Kak Esa juga atau kunjungin laman atau platform Instagramnya, boleh di-mention Kak? Boleh @ehcp.id. Oke, nanti teman-teman bisa follow, barangkali ada pengen konsul, punya problem apa bisa langsung ke situ. Oke nih Kak, bentar Kak, aku haus banget nih. Aku boleh minum? Kak Esa minum juga yuk. Oh iya, ini Kak Esa kalau di rumah minum apa? minumnya, wah ini kebetulan ada cheers nih, suka banget. Rasanya tuh bikin plong gitu kalau habis minum. Seger banget gak sih Kak ya rasanya? Tapi emang beneran sih aku suka cheers ini. Karena rasanya tuh nggak bikin sedik di tenggorokan. Jadi langsung basah, seger gitu. Benar, langsung seger, rasanya fresh gitu. Jadi kita ngobrolnya nggak secapek itu. Iya. Oke nih Kak, tadi kita udah bahas terkait dengan finance dan juga korelasinya sama kesehatan mental. Nah, aku mau berlanjut ke tadi Kak, dampak kehidupan sehari-hari dan gimana cara kita supaya kita itu bisa ngerti bagaimana sih tolak ukur kesehatan mental itu bisa dalam kondisi stabil dan keuangan kita itu bisa berjalan dengan baik cara mengaturnya. Nah, ini penting banget memang Sabrina, dan pertanyaannya tuh bagus banget. Makanya itu apa tadi saya sempat nyinggung meditasi atau relaksasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal meditasi sama relaksasi itu masih tabu ya di kalangan teman-teman yang baru mendengar hal itu. Apalagi yang belum belajar sepenuhnya tentang ilmu jiwa atau psikologi kayak gitu. Tapi bentar Kak, ada yang pernah bilang ke aku kalau meditasi itu haram gitu katanya. Ada yang bilang kayak gitu. Ada memang, dan banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya meditasi itu bukan haram ya. Di Islam aja Nabi Muhammad itu mereka cara menenangkan dirinya itu dengan cara meditasi. Meditasinya Nabi Muhammad itu gimana? Selesai sholat beliau duduk bersila dan itu selesai sholat berzikir, dan dengan berzikir itu tadi merasa hati beliau itu tenang, jiwa dia itu lebih khusyuk seperti itu. Karena ada di Al-Quran itu hadisnya ada, saya nggak hafal tapi beneran ada, bisa di searching, ada di Google kayak gitu. Dan memang di Islam meditasi terbaik itu adalah sholat gitu. Kalau di agama lain sembahyang atau apalagi di kebanyakan orang Bali yang melakukan meditasi. Nah itu pentingnya apa hubungannya meditasi, relaksasi sama bisa mengatur keuangan? Penting banget, karena dengan cara kita tenang atau relax itu tadi, otomatis apa yang kita lakuin itu terasa enjoy ya kan. Jadi kita kalau udah ngerasa tenang, pikiran kita juga fresh, enjoy, apa yang kita lakuin ya ikut enjoy aja. Nah dari enjoy itu tadi kita bisa mengatur, nulis list apa kurang atau lebihnya kebutuhan kita. Terus misalnya lagi kepepet ini berarti baik nggak ya aku cari tambahan kebutuhan kerja lain nih, mungkin sekedar bikin usaha kecil-kecilan untuk menambah tabunganku, boleh. Nah kalau udah ada ide seperti itu berarti enjoynya dia seperti itu nyamannya. Ini bisa dipraktekin ya Kak ya, buat teman-teman di rumah yang muslim terutama, selesai sholat bisa nyoba cara dari yang Kak Esa sampaikan. Benar. Nah terus Kak, aku mau minta tips dan pesan dari Kak Esa perihal mengkondisikan mental kita yang sehat. Tapi kadang ya Kak, sometimes ketika kita mencoba belajar untuk menghindari orang-orang toksik di sekitar kita, tapi kadang orang itu tiba-tiba datang. Kita udah coba nih belajar, aku sekarang mau coba memperbaiki mentalku dengan cara aku coba berpikir positif ke semua orang, tapi tiba-tiba ada aja yang ngajak buat kamu jangan terlalu berpikir baik ke orang lain, kamu jangan terlalu berpikir positif. Nah itu gimana sih Kak? Ya, ini bagus banget juga pertanyaannya, karena kita sepositif-positifnya pikiran kita, ya kan? Iya benar. Itu pasti ada aja yang toksik. Ya namanya toksik atau racun itu kan kita nggak bisa prediksi ya kan. Ekspektasi kita pengen positif yang baik-baik aja, ternyata ada aja yang menghalangi.
dipikir santai, ya namanya kita masih hidup, ya kan, pastinya ada tes uji coba, bukan uji nasional lagi, uji dunia ya kan, uji dunia nanti di akhirnya juga beda lagi kayak gitu. Jadi saya sekarang itu mikirnya kayak gini, boleh teman-teman praktekin atau gimana, tapi kalau saya mikirnya ya udahlah, kalau emang ini yang datang nanti kita tata lagi. Tapi tatanya itu benar-benar divisualisasi atau dibayangin dan di self talk gitu. Jadi saya punya prinsip visualisasi, self talk dan juga scripting. Udah dari menulis terus berbicara pada diri sendiri dan juga visualisasi, membayangkan 100% itu bakal jadi kenyataan gitu. Bakal jadi kenyataan, cepat atau lambat. Pasti lambat-lambatnya pun nggak sampai 20 tahun, enggak, mungkin lambat-lambatnya 1 tahun kemudian, ataupun nggak sampai 5 bulan kayak gitu. Cepet-cepetnya pun misalnya sekarang saya scripting, misalnya sekarang saya visualisasi, besok udah kejadian juga ada. Jadi tipsnya seperti itu. Mengatur finansial keuangan juga sama, saya lakuin kayak gitu. Misalnya selesai sholat, meditasi, relaksasi, saya bayangin saya bisa mengatur keuangan ini, keuangan anak, terus saya sendiri, dari suami gitu, saya atur. Dan juga tak lupa bikin self talk atau afirmasi dalam diri, saya adalah magnet keberuntungan, atau saya adalah magnet keuangan. Itu otomatis memang terlihatnya tuh tabu, tapi memang ada nyatanya itu kejadian gitu. Jadi apa yang kita ucap, self talk itu, afirmasi itu bakal jadi nyata. Makanya sekarang itu harus lebih hati-hati buat ketika berbicara. Bener banget. Tapi bener ya kata orang, jangan gitu, ucapan adalah doa gitu. Jadi iya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu beneran akan terjadi. Benar. Makanya maaf ya Kak Esa, aku recall waktu Kak Esa bilang ke aku untuk sering-sering scripting gitu kan. Itu kan pernah aku ada di fase-fase yang mana aku selalu punya PR nih teman-teman di rumah sama Kak Esa nih. Setiap malam tuh sama Kak Esa disuruh ngumpulin, Sabrina scriptingnya mana hari ini. Tapi kalau nggak disuruh kayak gitu aku nggak ngumpulin scripting. Iya, padahal maksud Kak Esa tuh dari situ tuh Kak Esa mengajarkan aku kalau misalnya kamu percaya aja akan sesuatu hal yang kamu percayai, yang kamu ucapkan, yang kamu yakini akan terjadi dengan cara afirmasi hal yang positif kayak benar. gitu. Makanya ini bisa dipraktekin ya Kak ya buat teman-teman yang lainnya di rumah nih. Benar. Dari scripting. Iya, scripting. Tergantung apa yang kita yakini dan apa yang kita pikirkan. Benar, kayak gitu. Scripting banyak kok sekarang sosial media, tapi harus hati-hati juga ya, milah-milah karena nggak sembarangan orang itu nulis itu benar. Ada juga orang yang ngasih wawasan nulis ya ini itu, tapi saya saranin harus benar-benar dari ahli profesional scripting atau yang sudah menguasai ilmu itu. Ada yang takutnya nanti kalau yang salah kaprah, salah nulis itu jadi kurang baik hasilnya. Iya. Kalau menurut Kak Esa, scripting yang baik yang seperti apa Kak? Afirmasi positif yang baik itu dilihat dari kalimatnya. Jadi ada Kalimat namanya ya, Kak, ya? kalimatnya. Jadi misalnya di pertama itu niatin dulu, saya niatkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim dulu, saya niatkan menulis ini. Oke. Saya adalah magnet. Nah, itu kalau ditambahi magnet ataupun nggak ditambahin magnet juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya untuk tahun ini saya dapat mencapai apa-apa. Misalnya untuk bulan ini nilai saya mau bagus kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi harus dikaitkan kata-kata saya dan juga target kapan Targetnya ya Kak ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tuh yang Kak Esa mention tadi tuh adalah contoh buat kita gimana cara kita nulis scripting yang baik. Iya, benar. Dengan cara kita mengawali diri kita, saya. Misal nih, Betul. saya pengen menyukseskan acara program kerja ini di bulan ini gitu. Jadi detail ya Kak Esa ya. Harus ada sayanya. Kayak gitu. Oke. Kak, ini aku mau bacain pertanyaan. Tadi pagi ya teman-teman ya. Tadi pagi atau tadi malam? Tadi pagi kita bikin question box di platform kita. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku bacain ya Kak ya. Yang pertama dari
Erlin A207, Erlin underscore A207. Kak, tips dibolehin kerja sama orang tua untuk dapat tambahan pendapatan. Pengen banget kerja biar nggak dibilang beban orang tua terus. Oke. Erlin, tips dibolehin kerja sama orang tua. Emang mau kerja apa? Kayak gitu ya kan. Terus pastinya sebelum dia menentukan kerja, misalnya kan sekarang kan kerja ada yang usaha bisnis sendiri itu juga kerja, di luar misalnya di perusahaan itu juga kerja. Jadi apapun misalnya kalau itu kerjanya itu bisa dibilang gede, harus dibicarakan dulu sama keluarga. Kayak gitu. Iya. Terus misal orang tua nggak ngebolehin, ini alasannya apa? Nah itu tadi manfaat ngobrol sama keluarga itu tadi, orang tua aja itu. Nah kalau misalnya bikin usahanya tentang usaha ya cukup dia sendiri aja nggak apa-apa, tahu-tahu dia dapat uang jajan sendiri, tahu-tahu bisa beliin ibu atau bapaknya ini, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah ya kan. Tapi kalau kerjanya gede ya dia harus ngobrol sama orang tua kayak gitu. Oke Kak, berarti itu ya, semoga menjawab ya Kak Erlin underscore A207. Ini aku mau nanya nih Kak, aku sempet flashback, pengen nanya tadi kan sebelum sempet nanya terkait tips atau gimana cara kita supaya kita bisa nge-planning nge-planning manajemen keuangan kita dengan baik, dengan cara kondisi mental kita yang stabil. Tipsnya dari Kak Esa gimana Kak? Itu tadi pertanyaannya udah diulang belum? Ini tadi yang seputar kondisi mental kita. Kalau sekarang tipsnya buat planningnya, merencanakan keuangannya. Iya. Oke, yang pertama itu harus ada niat ya. Niat itu pasti teman-teman udah tahu. Niat itu berarti dia harus percaya, ya kan? Beliefnya harus strong. Nah, di samping belief kepercayaan itu juga ada praktek. Prakteknya apa? Prakteknya itu nulis dulu. List catatan kamu khusus, khusus untuk finansial dan khusus untuk scripting nulis afirmasi. Jadi tidak disamakan. Kalau bisa alangkah bagusnya. Tapi kalau memang hanya satu buku, bolehlah silahkan. Tapi harus ada pembatasnya. Nah itu, jadi ada niat yaitu beliefnya itu harus strong. Dan juga yang kedua itu ada list scripting finansial. Nah juga nanti diisi di scriptingnya itu tadi adalah kelebihan, kekurangan, kebutuhan itu. Berarti metodenya dengan scripting finance ya. Scripting finance. Ini bagus nih. Aku tiba-tiba muncul aja loh Sabrina itu scripting karena tiba-tiba muncul scripting finansial. Tapi emang betul, itu tak lakuin memang. Di diri saya sendiri memang saya lakuin nulis itu tadi karena luar biasa banget dampaknya dari menulis itu tadi. Apa yang ide kita nggak bisa diungkapin dengan kata-kata itu muncul di tulisan. Akhirnya waktu buka buku, keinget aku pernah nulis kayak gini. Terus Kak, sebenarnya wajar nggak sih Kak seumuran kita sebagai mahasiswa nih masih belum bisa, kadang masih kayak merasa kesulitan untuk mengatur keuangan kita dengan baik. Kadang pengeluarannya lebih besar daripada uang yang kita dapat gitu. Nah itu pentingnya kita ngelihat gengsi atau enggaknya ya kan, karena zaman sekarang itu ngelihatnya itu lifestyle ya, gaya hidup itu ngikutin. Makanya pentingnya melihat pertemanan itu juga penting ya. Karena circle itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Circle mempengaruhi kesehatan mental ya teman-teman. Jadi pilihlah circle yang baik, yang mengajaknya ke arah baik. Iya, circle yang humoris, yang mendukung pendidikan itu juga berpengaruh. Circle yang ngajak jajan itu gimana Kak? Iya, itu juga berpengaruh ya kan. Iya, berpengaruh banget. Jadi jajan sewaktu-waktu, maksudnya nggak tiap hari jajan yang boros sih nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari jajannya boros keluar ini nih, ya itu perlu. Jajan boleh karena itu juga termasuk kebutuhan apresiasi, reward kita udah capek-capek kerjaan ya kan. Self reward nggak apa-apa, tapi dilihat juga ini butuh untuk saat ini aja atau sama kedepannya nggak ya, ini uang ini perlu kita mikir-mikir kayak gitu karena berdampak besok kalau kita sudah berkeluarga. Kita bisa lebih memilah-milah baik atau enggaknya, butuh atau enggaknya kayak gitu. Jadi kalau bisa ditanemin dari sekarang diterapin dari sekarang, circle terutama circle dan juga nyoba buat scripting, buat finansial. Finansial tadi, bener banget. Kak, ini mau bacain lagi ke question box.
dari Kak Rabbit Rabbit underscore. Bagaimana sih Kak cara kita menjaga kesehatan mental di era life quarter krisis? Gimana nih Kak? Ya, era life quarter krisis memang krisis ya. Tapi krisis Krisis itu ya, krisis. ya, krisis itu bisa yang nyebut krisis itu ada yang provokatori. Sebenarnya ya kita nggak krisis kayak gitu loh. Krisis atau enggaknya tergantung diri kita sendiri dan gimana cara menjaga kesehatan mental. Kita lihat walaupun kita lagi sumpek ya, ibaratnya itu walaupun kita lagi jenuh, tapi kalau kita bisa bermanfaat atau bisa bekerja sama, beradaptasi sama lingkungan dengan baik, bersosial dengan baik, berarti mental kita lagi baik-baik aja, masih biasa aja, masih sehat. Tapi kalau sudah lebih ke menyendiri, terus Sukanya lebih nggak mau komunikasi sama nggak orang mau gitu. komunikasi sama sekali, tapi dalam jangka waktu yang lama, misalnya 2 minggu lebih, nah itu perlu dipertanyakan dan segera datang ke ahli profesional untuk cerita. Kadang Gitu. memang ada yang tiba-tiba yang awalnya orangnya ekstrovert nih teman-teman, terus berubah jadi pendiam, sukanya mojok, tapi sendirian. Itu ada. emang kayak gitu Iya. tuh harus itu ya. Kalian sebagai temennya kalau nemu yang kayak gitu harus segera arahin Diajak buat cerita aja. Ajak cerita dulu, minimal dengerin dia mau apa nih gitu. Karena orang yang tiba-tiba menjadi itu sebenarnya mereka cuma butuh didengerin aja. Kita nggak perlu cerita panjang kali lebar ataupun sampai bales cerita, oh ya aku juga dulu seperti itu, enggak. Jangan malah ditimpali cerita kalian gitu ya. Aku juga kayak gitu. Aku juga pernah ngerasain itu. Jadi kamu yang sabar aja ya gitu. Jadi malah dia nggak mau cerita, jadi males cerita. Iya. Oh, ternyata sama, ya udah wes nggak mau jadi cerita, nah kayak gitu. Jadi udah didengerin aja dia mau cerita apa. Oke, Kak, kita ke next question dari MFPEPS underscore. Bagaimana tips menjaga kesehatan mental di dunia perkuliahan? Sebenarnya tadi sempat disinggung ya Kak ya, terkait pilih circle yang baik, tapi boleh circle tadi, bukan yang circle tadi, ya apa, dimension yang lain yang mungkin bantu jawab Kak. Mungkin ada saran lain selain memilih circle yang baik. Benar. Kenapa kok nyebutnya yang paling utama itu circle ya? Kayak saya tuh bilang iya, karena kepribadian itu bisa berubah ya karena circle kita. Walaupun dari Seberapa keluarga, besar pengaruhnya Kak circle ke pribadi kita? seberapa besar itu hampir sama kayak di keluarga. 60 sampai 50%, tapi paling banyak itu di keluarga. 60 sama 40%, 100%-nya. Iya. Tapi paling banyaknya itu di keluarga 60% dan pertemanan itu 40%. Jadi kalau di keluarga itu tadi kuat, seberat apapun circle pertemanannya itu tadi 40% aja akan kalah sama di cara didik keluarga. Kayak gitu. Apalagi kalau kita sebagai anak rantau ini ya, anak kos ini yang sudah waktunya banyaknya di luar, bukan keluarga lagi. Itu dilihat dari kebanyakan dia udah menerima apa aja dalam pengalamannya. Bisa jadi mereka yang anak rantau, banyak juga dari teman-teman saya mahasiswa itu yang dari keluarga broken, mereka anak rantau, kuliahan. Nah, tapi dia mampu memanajemen diri mereka sendiri untuk tetap jadi pribadi yang survive gitu loh. Walaupun aku anak rantau, tapi aku bisa survive di dunia luar dan aku masih baik-baik saja. Iya, benar. Dan aku bisa membuktikan bahwa prestasiku bagus juga walaupun anak rantau dan broken. Iya. Memang ada seperti itu. Tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Iya, itu dan perlu diapresiasi. Benar. Bangga banget. Benar. Anak yang seperti itu jarang banget karena mereka benar-benar mengatur semuanya Dengan sendiri. Iya. Bener banget. Kak, ini kayaknya aku mulai agak lapar nih Kak nih. Oh iya. Kita Enaknya boleh makan Kak. apa nih? Ini ada Citato Light Kak. Nah, ini dari produknya dari Life. Iya, produknya dari Indofood nih Kak. Kita boleh iya. coba lah Kak. Oke. Ini rasa apa ya ini? Wah, gurih. Ini tuh produk terbarunya mereka Kak. Bisa nih kita dibuat stok di rumah ya Kak ya nanti ya. Snack ya? Iya. Jadi sambil nonton hasil podcast ini nanti sambil makan Citato Light.
Bisa dibeli ya teman-teman di supermarket terdekat kalian, yang paling dekat di rumah kalian. Bisa langsung diborong, dibuat di rumah. Oke Kak, ini lanjut ke next question dari Safira. Ini pertanyaannya lucu sih. Tips menghemat untuk Gen Z dong Kak. Kok ngerasa uang itu ngalir aja di rekening ya? Banyak duit nih kayaknya. Iya, sampai mengalir kayak air gitu ya. Boleh dong. Seharusnya kayak Esa nih yang minta tips gimana caranya uang itu mengalir. Caranya uangnya bisa ngalir terus di rekening. Iya. Aku juga mau sih tipsnya. Tapi untuk menghemat ini juga suatu tantangan ya. Kuat-kuatan ini aja mentalnya sama ini rasa keinginannya itu tadi kadang kan namanya Keinginan mahasiswa. kita, iya benar. Iya, apalagi Pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Apalagi kan ini ya semester awal gitu ya, kayak Sabrina mungkin merasakan aku jadi pengen beli ini, aku jadi kok tertarik sama yang ini ya. Nah pasti kan ada ya keinginan kayak gitu. Nah gimana caranya kita untuk bisa manage itu? Balik lagi ke ngelis, scripting. Karena dari ngelis itu tadi kita bisa tahu keinginan apa kita dan juga kebutuhan kita itu apa. Didulukan yang mana, keinginan apa kebutuhan dan gitu. Misalnya nanti kalau aku sudah beli ini kira-kira kebutuhanku terpenuhi nggak ya? Yang lainnya gitu ya. Gitu. Jadi harus ibaratnya tuh dipikirin sampai sekarang dulu dan kedepannya dampaknya apa. Itu perlu. Tipsnya seperti itu. List, scripting finansial itu tadi juga penting. Metode scripting finansial. Semoga menjawab ya dari pertanyaan Kak Rabbit Half N underscore MFPX underscore dan Kak Safira juga ini. Tadi iya. Nah ini last question nih Kak dari Taufik, dari Kak Taufik ini. Selain finansial banyak dan itu juga punya masalah mental karena asmara. Waduh. Nah, gimana tips ampuh buat move on dan jadi orang yang gak ketergantungan sama orang lain? Gak apa-apa ya Kak ya, ini agak keluar konteks. Seru sih ya. Gimana tips ampuh buat move on? Dan gak jadi orang yang gak ketergantungan sama orang lain. Iya. Emang orang yang digantungin itu punya apa aja sih sampai kamu ketergantungan? Nah, itu pertanyaannya. Bener. Iya, apakah orang itu seistimewa itu gitu? Iya, apakah seistimewa itu gitu loh. Dan ini yang tanya cowok, apakah kamu ketergantungan sama cewek? Gitu ya kan? Pertanyaannya itu harus dong dilihat itu ya kan? Jadi sebenarnya kita itu mungkin gini Kak, maksudnya dia merasa bahwa support sistemnya tuh yang terbesar dari ceweknya. Dia merasa bahwa perempuan ini adalah perempuan yang langka dan gak ada lagi yang lain yang punya sifat kayak dia. Unik ya. Kalau ya, langka ibaratnya kayak apa gitu ya. Bener unik. Iya unik. Oke, kita bicara support system sama ketergantungan. Beda support system sama ketergantungan. Support system itu adalah ada hal yang bermanfaat positif buat kita, merasa kita lebih high ini, tingkatan diri kita itu bertambah, misalnya adanya kemajuan dalam kehidupan kita, lebih makin berprestasi, makin berprestasi, itu support system. Tapi kalau ketergantungan itu dalam hal apa? Kalau misalnya dalam hal finansial, nah dicari dulu ini lebih baik bukan ketergantungan, tapi sama-sama kita menata untuk menabung. Jarang banget ya kan, masih masa-masa pacaran bisa dibilang lovebird ya. Lovebird burung dong, burung cinta ya. Tapi itu emang benar jarang banget. Zaman sekarang itu ada kayak masih nabung gitu ya, nabung gitu. Tapi nabungnya itu bukan ke ranah untuk masa depan mereka ya wow alam ya kan. Bersyukur misalnya nabung untuk mereka itu untuk jenjang yang lebih serius, tapi menabunglah untuk diri kalian masing-masing gitu. Jadi sama-sama menabung. Misalnya nih Sabrina sama cowoknya itu sama-sama ngomong ayo kita nabung gini gitu, tapi nabungnya kita sendiri-sendiri, bahwa kita sendiri, bukan kita jadiin satu, enggak gitu. Jadi kita sendiri-sendiri nabungnya. Nanti toh misalnya lanjut atau nggak lanjut ya kita nggak nyesal. Lanjut ya alhamdulillah, sampai berikutnya nggak lanjut ya udah.
Itu tantangan terberatnya balik lagi ke konsisten melakukan nabung itu atau enggak, balik lagi. Kalau misalnya ada tersirat kurang konsisten, negatif, capek misalnya nabung kayak gini, balik lagi, diingat lagi, kalau aku capeknya sekarang, tapi dampaknya besok, ya udah deh nggak jadi capeknya, langsung nggak jadi balik capek lagi. karena ingat masa depan. Bener gitu. Oke. Udah ya teman-teman ya, question box-nya. Udah Kak, pertanyaan yang keren-keren tadi itu. Kalau sekarang closing statement dari Kak Esa nih, buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini nanti. Iya, closing statement. Pesannya tuh simple aja. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan, dan juga sering-sering nulis atau ngelis keinginan kalian. Ya, scripting finansial yang saya sebut itu tadi. Ya, yang pertama Bisa dicatat ya teman-teman. dahuluin kebutuhan daripada keinginan, lalu scripting finansial. Dah, itu aja. Oke. Itu ya pesan dan arahan dari Kak Esa. Iya, untuk sehat mental. Sehat Nah, mental. untuk sehat mental. Sehat mental dan sehat berfinansial. Oke teman-teman, mungkin sudah ya Kak ya. Oke. Aku sangat berterima kasih bersama Kak Esa ini bisa banyak membuka pikiranku terkait dengan mental yang sehat dan juga finansial yang sehat. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak ya di Amin. next Iya, kegiatan Sabrina. yang lainnya. Aku terima kasih banyak ya Kak ya, sampai Sama-sama. bertemu kembali. Oke Iya. teman-teman di rumah semuanya, kalau misalnya mau butuh informasi apapun bisa langsung hubungin Kak Esa terkait dengan mental tadi ya, bisa kunjungin ke platform EHCP-nya. Yep. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Indofood Snack dan juga Cheers Indonesia yang sudah mensupport kita dalam acara ini. Dan for your information aja, teman-teman, bahwasannya ini ada new product dari Citato, yaitu Citato Light Aburi Seaweed. Nah, Citato Light ini terbuat dari 100% kentang asli yang dipotong lebih tipis dengan rasa aburi seaweed yang fantastis loh Kak. Dan rasa kerenyahan Citato Light ini bikin momen tipis-tipis kita jadi lebih fantastis. Kalau misalnya aku bilang Citato Light, Kak Esa jawab juga ya. Oke. Up your life. Oke? Up your life. Oh, yes. Citato Light, up your life. Terima kasih Indofood Snack dan Cheers Indonesia. Dan aku juga mau mention bahwasannya brand Indofood ini juga ada Chiki Balls, Chiki Twist, Chiki Net, Chiki Puff, Citato Light, ZZ Kitela, Mexicon. Dan ini adalah new produknya, Citato Light Aburi Sweet dari Indofood Snack. Nah, kalau dari Kak Esa paling suka yang mana Kak? Citato Light nih, yang terbaru nih. Oh ini ya, udah dicoba ya tadi ya? Iya. Rasanya enak banget ya Kak ya? Enak banget. Oke, next langsung dibeli aja ya Kak ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye bye.